Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih pagi hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk beribadah, memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa buat umat-umat Tuhan juga yang tidak hadir pagi hari ini karena mereka sakit atau ada hal-hal yang lain. Karena Tuhan tetap menolong dan memelihara mereka semua. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka di dalam kitab Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-19. Amsal 27 ayat yang ke-19. Kalau sudah dapat, kita baca ayat ini bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-19, 2, 3. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita pergi ke tepi sungai atau ke tepi danau atau kolam, ketika airnya tenang, tidak ada gelombang di sana, kita lihat air yang tenang itu, kita lihat apa yang terjadi. Yang terjadi ialah kita melihat wajah kita itu ada di dalam air. Dan wajah kita yang ada di dalam air itu mencerminkan memang begitulah keadaan atau wajah kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan bahwa hati manusia mencerminkan manusia. Hati manusia mencerminkan manusia itu. Artinya apa? Artinya, apa yang ada di dalam hati kita atau apa yang ada di dalam hati seseorang pasti akan terrefleksi dalam ucapan dan tindakannya. Sekali lagi saya katakan, apa yang ada di dalam hati kita itu akan terrefleksi dalam ucapan dan tindakan kita. Kalau hati kita sedang senang, kalau hati kita sedang bersuka cita, hati ini lagi enak, maka yang keluar terrefleksi, keluar ialah perkataan yang baik. Demikian juga kalau hati kita ini sedang tidak beres. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati kita, maka segala ucapan dan tindak tanduk kita pun tidak akan beres juga.
Kita gampang melihat orang, apakah hatinya beres atau tidak, kita lihat dari ucapan dan tindak tanduknya. Kalau tindak tanduknya dan perbuatannya tidak berkenan, tidak baik, maka hatinya sedang tidak baik. Sebab itu tercermin dari hati yang keluar dari mulut dan perbuatan. Itulah sebabnya penulis kitab Amsal ini menasehatkan kita pada pagi hari ini agar kita senantiasa menjaga hati kita. Menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Agar apa? Agar tetap dalam kondisi yang baik. Kita harus jaga hati kita. Ada satu ayat yang cukup terkenal dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Tolong dibacakan dulu Felicia. Iya, ini ayat yang cukup terkenal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di tengah situasi yang tak menentu, seperti pujian tadi mengatakan, kadang mengecewakan, tidak seperti yang kita harapkan. Kenapa ada ujian Tuhan? Kenapa ada pencobaan? Kenapa ada sakit penyakit? Kenapa ada masalah dalam keluarga? Ini hal-hal yang sedang terjadi saat ini. Ada banyak orang susah, ada banyak orang sedih, ada banyak orang kelaparan di luar sana. Pengaruh daripada virus corona ini. Ada banyak orang yang tidak bekerja. Ada banyak orang yang berteriak di luar sana. Mana? Hari ini kok semakin menyulitkan. Membuat apa? Membuat hati kita ini menjadi gundah gulana. Membuat hati kita ini menjadi sedih. Tetapi pagi hari ini saya mau katakan kepada kita semua jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun situasinya di rumahmu, apapun situasinya dalam pekerjaanmu, apapun situasinya dalam keluargamu, apapun situasinya yang ada di luar sana, kita diminta oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, kita harus tetap menjaga hati ini. Karena apa? Dari hati inilah sumber kehidupan. Kita harus jaga hati kita. Di dalam hati ini bisa menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan keseharian kita. Bisa. Saya pernah sampaikan dulu di tempat ini juga, hati ini ibarat gudang yang sangat besar. Gudang yang sangat besar. Saya teringat dulu waktu di Jakarta, di daerah kawasan industri, Jakarta Utara, itu tempat pergudangan. Gudangnya besar-besar. Ada yang 2 hektar, ada yang 3 hektar. Besar. Untuk menyimpan apa? Menyimpan barang, ada kontainer di sana disimpan. Ada bangkai-bangkai truk di sana disimpan. Apapun yang dijual disimpan semua di sana, di daerah pergudangan.
Dan pagi hari ini saya mau mengatakan hati manusia itu juga seperti gudang yang cukup besar. Menampung semua masalah di dalam hati ini. Semua ada di dalam hati. Mulai kita dari kecil sampai kita besar. Apapun tersimpan, terekam di hati ini. Disimpan. Oh, dulu saya pernah seperti ini. Ada di dalam hati. Oh, dulu saya pernah begini dan begitu. Ada di dalam hati disimpan. Dan firman Tuhan menganjurkan kita, mewajibkan kita pada pagi hari ini, supaya kita menyimpan hal-hal yang baik di dalam hati ini. Jangan menyimpan sampah dosa di hati ini. Kita simpan kebaikan-kebaikan. Supaya apa? Supaya hati kita ini terjaga dan hati ini memancarkan kehidupan. Kita simpan. Jangan kita simpan kesalahan orang lain. Jangan kita simpan kebencian. Jangan kita simpan iri dengki di hati ini. Kita buang. Hati ini penentu. Hati ini penentu. Dia dapat menampung apa saja. Tergantung bagaimana kita mengelola hati kita. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19 tolong dibacakan. Matius 15 ayat yang ke-19 tolong dibacakan. Matius 15. Ya, karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ini bisa timbul dari hati. Segala macam kejahatan ini bisa timbul di hati kita. Semua berawal dari hati. Itu sebabnya pagi hari ini firman Tuhan benar-benar mengingatkan kita untuk kita bisa menjaga hati kita dengan baik. Itu sebabnya Raja Daud memohon kepada Tuhan untuk menyelidiki hatinya. Raja Daud berkata di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23, tolong ditayangkan. Mazmur 139 ayat yang ke-23, tolong dibacakan. Ayat yang ke-24. Iya. Karena dari hati ini bisa timbul hal-hal yang jahat. Kadang kita tidak sengaja. Dalam keluarga, dalam berteman, dalam bergereja, dalam apapun bisa timbul yang jahat di dalam hati ini. Itu sebabnya Raja Daud berkata, selidiki hati dan pikiranku Tuhan. Jangan-jangan hatiku ini jauh daripada Tuhan. Jangan-jangan hatiku ini berdosa kepada Tuhan. Selidiki aku ya Tuhan. Dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal.
Kita izinkan Tuhan menyelidiki hati dan pikiran kita. Satu pujian yang sering kita nyanyikan seperti yang tertulis dalam Mazmur ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki hatiku. Kita izinkan Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah hati kita benar, beres, atau tidak beres di hadapan Tuhan? Ada banyak orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan hanya sebatas mengisi otaknya saja. Sekali lagi, ada banyak anak-anak Tuhan membaca Alkitab hanya sebatas mengisi otaknya saja. Tidak sampai menembus hati. Firman Tuhan itu hanya sekedar dibaca, didengar, tetapi tidak menembus hati yang paling dalam. Karena firman Tuhan itu hanya sebatas di otak, tidak menembus dalam hati, maka tidak ada perubahan hidup dari anak-anak Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada perubahan. Begitu-begitu saja. Karena apa? Firman Tuhan itu tidak sampai ke dalam hati. Hanya sebatas pikiran, hanya sebatas otak. Firman Tuhan itu tidak berdampak dalam hidup kita. Masuk kanan, keluar kiri. Tidak ada. Enggak berdampak. Tetapi saya mau katakan sebaliknya. Apabila kita anak-anak Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati kita yang paling dalam, maka dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan dari dalam hatimu akan mengalir kehidupan. Bagaimana caranya? Apa? Firman Tuhan itu kehidupan kita, hati kita ini mengalir kehidupan, yaitu tadi mendengar, membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu menembus sampai hati yang paling dalam. Kalau menembus sampai hati yang paling dalam firman itu, maka akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sekarang kan tidak. Orang kalau mendengarkan khotbah hari Minggu, wah itu pendetanya khotbahnya bagus. Oh itu pendetanya khotbahnya enak. Oh itu pendetanya khotbahnya lucu. Oh itu pendetanya bagus khotbahnya. Cuman sebatas itu jemaat Tuhan sekarang. Bagus. Bukan demikian. Tetapi bagus atau tidak bagus, bagaimana jemaat-jemaat itu meresponi firman Tuhan itu sampai ke dalam hati yang paling dalam. Dan firman itu akan mengubahkan hidup kita menjadi baru. Aliran-aliran air kehidupan keluar memancar dari hidup kita. Ini yang Tuhan mau. Lihat gereja-gereja sekarang. Ada jadwal-jadwal pendeta yang khotbah.
Jam 7 khotbahnya ini, pendeta ini. Jam 9 pendetanya ini. Jam 11 pendetanya ini. Jam 1 pendetanya yang ini. Jam 3, jam 5 pendetanya yang ini. Pilih. Oh, aku mau yang jam 3 aja. Kenapa? Pendetanya lucu. Aku mau yang jam 5 aja. Enak khotbahnya. Kan begitu sekarang orang-orang ke gereja. Kan begitu sekarang anak-anak Tuhan. Yohanes 7 ayat yang ke-38. Yohanes 7 ayat yang ke-38. Tolong dibacakan. Ya, dari dalam akan mengalir aliran-aliran air hidup. Orang yang perbendaharaan hatinya dipenuhi dengan firman Tuhan, sekali lagi, pasti terrefleksi dalam perkataan dan perbuatan yang baik. Itu otomatis. Pagi hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menjaga hati kita saat ini. Kita jaga hati kita. Agar tetap baik. Apapun yang kita berbuat, seperti renungan saya beberapa hari yang lalu, dalam Kolose pasal yang ketiga, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah semuanya itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kemarin saya ditegur oleh firman Tuhan. Saya sendiri ditegur oleh firman Tuhan. Kadang-kadang secara manusia, secara daging, saya banyak mengeluh. Istri saya juga bilang, kamu kok mengeluh? Mengeluh. Ketika saya mulai mengeluh, maka hati saya tidak ada damai sejahtera. Tidak mengalir aliran-aliran kehidupan. Saya mulai merenung, kenapa saya mengeluh? Saya melihat pelayanan. Merasa capek, merasa bosan, merasa jenuh. Dan ini berdampak ke hati. Membuat kita tidak memiliki damai sejahtera. Tuhan ingatkan, kamu jangan mengeluh. Kerjakan segala sesuatunya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan semuanya untuk Tuhan dan bukan untuk apapun yang dipercayakan kepada kita, baik pelayanan, baik penerima tamu, singer, tamborin, pemimpin pujian, pemain musik, semua mari kita kerjakan dengan hati yang tulus kepada Tuhan, tanpa persungut-sungutan. Ketika kita dipercayakan untuk pemimpin pujian, kita memimpin pujian. Ketika kita dipercayakan untuk tamborin, kita tamborin. Ketika kita dipercayakan untuk musik, kita musik. Penyambut tamu, dan lain sebagainya. Jangan memilih-milih. Ketika disuruh kita melayani di mimbar, kita rajin karena di mimbar. Tapi ketika tidak di mimbar, kita tidak mau. Kita tidak mau.
Kita harus sungguh-sungguh menjaga terus hati kita di tengah-tengah yang susah ini, di tengah keadaan yang tidak menentu ini, kita terus jaga hati kita. Kalau kita tidak berhasil menjaga hati kita, maka kita akan kecewa, maka kita akan gagal dalam hidup ini, gagal dalam pelayanan, gagal dalam keluarga, gagal dalam usaha, semua yang kita kerjakan pasti gagal kalau kita tidak bisa menjaga hati di hari-hari yang sukar ini. Harus jaga hati kita. Kadang saya berpikir begini, ini bukan satu curhatan, ini satu perhatian buat kita semua di tempat ini. Saya kadang berkeluh kesah, Tuhan, ini ibadah, tapi saya berdosa sama Tuhan. Terus terang saya berdosa, saya minta ampun sama Tuhan. Saya berpikir, Tuhan ini gimana pekerjaan Tuhan di Soka ini? Persembahannya hanya 100.000 Tuhan. Hanya 100.000 ini persembahan tiap minggu. Sementara pengeluaran di gereja ini, ada listrik, ada air, ada hand sanitizer, itu 1 juta 1 bulan. Lalu saya nombok berapa ratus ribu Tuhan tiap bulan. Belum lagi untuk makan, minum, dan pakai saya dari mana? Karena saya mengeluh. Karena saya berpikir, Tuhan. Tapi ketika saya mulai mengeluh, Tuhan marah sama saya. Kerjakan segala sesuatunya bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Iblis berusaha mengacaukan hati saya dengan pikiran-pikiran yang jahat. Pikiran-pikiran yang tidak alkitabiah. Iblis mulai tudung, kamu melayani capek toh? Capek, kata Tuhan. Enggak ada persembahannya toh? Enggak ada ininya toh? Kamu nombok itu di gereja, udah stop, gak usah pelayanan. Iblis berbisik ke hati saya. Satu bulan saya harus tombok 1 juta lebih untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. WiFi 500.000 sebulan. Tetapi ketika saya ada dalam hati seperti itu, Tuhan hampir pukul saya. Kurang ajar. Ngeluh kata Tuhan. Oh iya Tuhan, minta ampun. Kalau kamu bisa hidup sampai hari ini melayani Tuhan, itu sudah upah. Kata Tuhan. Baik Tuhan. Demikian kita juga jemaat-jemaat Tuhan di rumah kita, di pekerjaan kita. Mari kita jaga hati kita terus. Dengan takut akan Tuhan. Apapun situasinya, apapun keadaannya, kita bersyukur kepada Tuhan. Tengking dalam nama Yesus pikiran-pikiran yang ngawur. Pikiran-pikiran yang tidak berguna. Buang semua. Simpan di hati ini. Ada damai, ada sukacita. Ada kebahagiaan. Ada pengharapan. Di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Apapun keberadaanmu saat ini, percayalah Tuhan akan menolong, akan memulihkan. Ada harapan di dalam Yesus. Hanya Yesus pengharapan kita. Dia akan menolong kita. Dia akan memulihkan kita. Dia akan menyembuhkan kita. Dia akan memberkati kita. Simpan di hati kita hal-hal yang baik. Sekalipun keadaan tidak baik kita rasakan saat ini, simpan yang baik. Dia akan dipulihkan, dia akan disembuhkan, saya akan diberkati, saya akan dibawa kepada satu kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Simpan itu di dalam hati. Ketika itu ada di dalam hati, maka kita akan semangat mengerjakan segala sesuatunya. Kita akan semangat. Walaupun ada tekanan hidup, kita akan semangat. Pagi hari ini, firman Tuhan menguatkan kita, mengingatkan kita untuk kita tetap menjaga hati kita. Bersih di hadapan Tuhan,
dan Tuhan akan memberkati kita. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Firman Tuhan ini mengingatkan, menguatkan kita untuk kita tetap menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Pemain